FIFA mengumumkan Ole Romeni belum bisa membela tim nasional Indonesia melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang karena alasan kelengkapan administrasi. Ole Romeni telah resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI setelah melakukan sumpah setia di London, Inggris pada 8 Februari 2024 lalu. Awalnya, Ole Romeni dipersiapkan untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Selanjutnya, skuad Garuda bakal menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret mendatang. Kehadiran Ole Romeni sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini serang tim nasional Indonesia yang saat ini masih dianggap belum maksimal lantaran Ragnar Oratmangun terkena sanksi. Penyerang berusia 27 tahun tersebut absen saat menghadapi Australia karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Dengan hadirnya Ole Romeni, diharapkan lini serang Indonesia yang masih dianggap tumpul bisa teratasi. Namun, FIFA mengumumkan melalui laman resminya bahwa Ole Romeni belum bisa memperkuat tim nasional Indonesia saat melawan Australia. Pasalnya, perpindahan federasi Ole Romeni dari KNVB Belanda ke PSSI belum disetujui oleh FIFA sampai akhir Februari ini. Platform ini dibuat sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mempromosikan transparansi dan menumbuhkan kejelasan di sepak bola internasional. Sayangnya, proses perpindahan federasi Ole Romeni belum disetujui FIFA berdasarkan platform tersebut. Sejauh ini, baru ada 14 pemain yang sudah diputuskan FIFA bisa membela tim nasional barunya. Mereka diantaranya John Housiter dari Norwegia ke Cina dan Melissa Katie Phillips dari Inggris ke Irlandia. Sementara nama Ole Romeni sampai saat ini belum tercantum dalam platform tersebut. Oleh karena itu, penyerang Oxford United itu belum bisa membela tim nasional Indonesia saat menghadapi Australia pada Maret nanti. Akan tetapi, statusnya bisa berubah karena FIFA menyebut bahwa pemain yang masih menjalani proses perpindahan federasi akan update secara berkala. Dengan demikian, peluang untuk Ole Romeni menjalani debut bersama tim nasional Indonesia di laga kontra Australia masih terbuka cukup lebar. Sementara itu, sebanyak 27 pemain tim nasional Indonesia siap dipanggil pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert. Dalam daftar itu pun dipastikan bakal hadir nama-nama baru untuk skuad Garuda. Hal ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Dia mengatakan pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert sudah mengantongi nama-nama pemain yang akan dipanggil ke skuad. Nantinya akan ada sebanyak 27 pemain yang akan dipanggil. Namun, dia belum bisa memberikan bocoran nama-nama pemain tersebut untuk saat ini. Rencana kemarin, sesuai dengan hasil rapat di catatan saya, itu ada 27 pemain yang akan dipanggil, kata Sumarji, dikutip dari kompas.com. Sumarji membenarkan akan ada nama-nama baru di skuad tim nasional Indonesia. Tentunya hal itu berdasarkan kebutuhan tim pelatih tim nasional Indonesia. Ada muka baru yang akan menarik dan itu nantinya akan disampaikan di hari berikutnya, ucap Sumarji. Sementara itu, setelah menyaksikan beberapa laga Liga 1 2024-2025, pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert kembali ke Belanda. Dia dijadwalkan akan tiba kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan tim menghadapi dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia rencananya akan ke sini lagi awal Maret nanti. Kalau tidak salah, tanggal 9 Maret nanti. Ya, dia datang untuk persiapan melawan Australia, kata Sumarji, dikutip dari kompas.com. Sementara itu, untuk pemain, terutama yang bermain di Liga 1, akan mulai berkumpul di Jakarta.
sedangkan pemain yang berkarir di luar negeri akan langsung bergabung H-2 sebelum laga melawan Australia. Kami akan berkumpul tanggal 15 Maret 2025 di Jakarta, ucap Soemarji. Jadi, yang jalan dahulu ke Australia itu tim ofisial tim nasional Indonesia. Baru tanggal 16 Maret 2025, saya, tim pelatih, dan pemain yang bermain di Liga 1 akan berangkat ke sana, sebut Soemarji. Usai menghadapi Australia, timnas Indonesia akan langsung kembali ke Jakarta menggunakan pesawat sewa agar memiliki waktu persiapan lebih optimal jelang duel melawan Bahrain. Sementara itu, asisten pelatih tim nasional Indonesia, Denny Lanzat optimistis bisa mengantarkan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, Lanzat menilai tim nasional Indonesia punya peluang bagus untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia memang punya peluang terbuka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, tim Garuda sedang duduk di posisi 3 klasmen grup C, babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 6 poin. Skuad Garuda terpaut 1 angka dari Australia yang ada di posisi 2. Namun begitu, persaingan di grup C saat ini memang sengit, khususnya dalam perebutan posisi 2. Sebab peringkat 3-6 memiliki poin yang sama, yakni 6 poin. Karena itu, peluang masing-masing tim untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Semua tergantung pada hasil 4 laga tersisa. Lanzat mengungkapkan kalau tim nasional Indonesia berada dalam posisi yang bagus. Bahkan dirinya meyakini skuad Garuda bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tanpa harus berjuang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami bisa merasakan antusiasme yang besar, kami dalam posisi yang bagus jika melihat klasemen, semuanya masih mungkin. Kami punya 4 pertandingan final dan kami bisa lolos langsung, ungkap Lanzat dilansir dari Football Premier. Bersama Patrick Kluivert, Lanzat saat ini sudah mulai sibuk membentuk skuad terbaik tim nasional Indonesia. Dirinya bersama Kluivert serta Alex Pastoor dan Gerald van den Burg acap kali memantau pemain skuad Garuda yang beraksi di Liga 1 maupun luar negeri. Semua itu dilakukan karena mereka ingin memanggil pemain yang tepat untuk menghuni tim nasional Indonesia.